berita-berita itu yang dimuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab terhadap pembela HAM dan hamba Tuhan itu kan sangat memalukan. Saya Pak Theo Hesegem, saya Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua. Nah, saat ini menjadi pembela HAM di Papua dan sering disebut oleh teman-teman di internasional juga itu pembela HAM terkemuka Pegunungan Tengah. Dan saya sendiri sudah memiliki kartu pembela HAM internasional. Terkait dengan isu yang digembor-gemborkan di dalam Facebook grup Papua Update yang mengatakan bahwa pembela HAM Pak Theo Hesegem mendapat intimidasi oleh seorang pendeta yang selama ini terlibat dengan ULMP. Nah, isu intimidasi itu tidak jelas. Itu dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan saya selama ini tidak pernah diintimidasi oleh siapapun ketika saya terjun ke dunia HAM. Jadi saya yakin bahwa kalau orang memang sudah menjadi orang populer, itu nanti pasti akan mengalami sorotan, mengalami ancaman yang luar biasa. Tapi sampai hari ini itu saya tidak pernah mendapatkan teror atau intimidasi yang namanya oleh hamba Tuhan. Itu orang-orang yang keliru. Jadi saya ketahui bahwa selama saya bekerja seperti hak asasi manusia, itu saya kerjasama dengan sinode-sinode yang ada di Papua. Lebih khusus itu sinode Baptis, sinode Kini, dan juga Gidi, itu kita selalu kerjasama. Jadi terkait dengan isu hak asasi manusia, karena kita bicara soal umat, soal jemaat yang sedang korban. Jadi kalau saya mau diintimidasi oleh hamba Tuhan yang sudah disebutkan oleh mereka, itu isu yang tidak benar, dan itu yang saya sampaikan di media, dan saya sudah mengklarifikasi bahwa itu berita hoax. Apapun yang dimuat di dalam tulisan, berbagai macam tulisan yang dimuat di dalam foto itu juga sebenarnya kata-kata hoax yang dimuat di dalam foto-foto itu. Dan saya berpikir bahwa mereka juga tidak menjelaskan bentuk intimidasi yang saya alami. Dan saya biasanya intimidasi yang dialami oleh saya sendiri, itu saya sendiri yang menulis, bukan orang lain yang menulis. Nah, di situ saya lihat bahwa tidak ada tempat, tanggal, hari apa saya diintimidasi, oleh siapa. Mereka sudah menyampaikan oleh Pak Pendeta Dorman, tapi kapan, hari apa, di mana, dengan siapa, terus bentuk intimidasinya seperti apa, itu tidak jelas, sangat tidak jelas. Jadi itu berita-berita yang dimuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu satu. Yang kedua, berita-berita itu yang dimuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab terhadap pembela HAM dan hamba Tuhan itu kan sangat memalukan. Itu negara akan malu, negara akan mempertanggungjawabkan kata-kata yang dibuat oleh, bukan mempertanggungjawabkan, tapi kata-kata yang dimuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab, itu memalukan bangsa ini. Itu memalukan bangsa ini karena apa yang ditulis oleh mereka itu berita yang tidak benar. Oleh sebabnya saya mau sampaikan bahwa orang yang buat berita itu yang dimuat di dalam Papua Update itu saya secara pribadi itu sudah mengklarifikasi, dan saya sudah sampaikan kepada Pendeta Pak Dorman sendiri bahwa sebenarnya berita itu tidak jelas. Nah, saya sejak saya masih kecil hingga sampai hari ini, sampai terjun ke dunia HAM, itu saya tidak pernah menyalahkan yang namanya itu hamba Tuhan itu. Terus saya tidak pernah diintimidasi oleh seorang hamba Tuhan. Itu sangat memalukan. Memalukan untuk saya. Jadi berita yang dimuat itu tidak benar, dan itu orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, saya biasanya kalau berita saya itu saya menulis yang fakta, data, dan akurat. Jadi saya tidak pernah menggunakan yang namanya katanya mungkin, kemungkinan, saya dengar dari orang, itu tidak. Jadi saya harus melakukan apa yang saya tahu, apa yang saya lihat, dan apa yang saya lakukan. Nah, itu yang biasa saya tulis. Apalagi dengan intimidasi. Intimidasi itu bentuk intimidasi yang dilakukan intimidasi terhadap seorang pembela HAM itu menjadi topik besar untuk saya. Dan saya harus menulis laporan intimidasi itu kepada PBB. Tapi kan intimidasi yang dikatakan intimidasi Pak Theo Hesegem diintimidasi oleh seorang hamba Tuhan dan disebutkan namanya itu orang-orang yang tidak sopan memang. Jadi kita tidak bisa menyalahkan hamba Tuhan, kita tidak bisa menyepelekan hamba Tuhan.
karena mereka itu adalah menteri-menteri Tuhan yang sudah disiapkan oleh Tuhan untuk melayani umat. Jadi kalau kita mau menyalahkan mereka itu susah, apalagi mereka harus membina jemaat, harus membela jemaat dengan kondisi yang ada sekarang. Jadi saya sendiri tidak pernah menyalahkan, dan Pak Pendeta sendiri tidak pernah mengintimidasi saya. Jadi setelah Pak Pendeta melihat Facebook, kemudian langsung mengirim ke saya. Saya juga kaget waktu itu, karena saya tidak tahu, karena saya tidak pernah menulis. Dan kemudian saya membantah semua dan mengklarifikasi berita yang disampaikan dan ditulis di grup Papua Update. Jadi saya harap bahwa orang-orang yang melakukan menulis pemberitaan yang hoax itu terhadap pembela HAM dan terhadap gereja, terhadap pendeta, itu lebih baik tidak usah mengulang. Dan itu sangat memalukan bangsa ini.